Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pemilihan kepala daerah secara langsung menghambat pembangunan. Lantaran selama ini kerap terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati atau wali kota. Dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI Senin lalu, Mendagri berpendapat bahwa hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati atau wali kota dilatar belakangi perbedaan partai politik. Bahkan kepala daerah satu parpol pun belum tentu kompak dan terkadang terjadi rivalitas. Hal itu menjadi hambatan politis dan mengganggu pembangunan untuk rakyat. Berbeda dengan pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah yang bukan kader politik, untuk itu Mendagri akan menyusun studi yang membandingkan kinerja kepala daerah yang dipilih secara langsung dengan penjabat kepala daerah dan pendanaan. Nah, dengan moratorium PNS yang lalu, saat ini saja PNS itu sudah jarang di daerah. Nanti apa bisa tercapai atau enggak. Dan ini kalau saya melihat perlu kalah, nganggur. Itu kami sampaikan pada mereka. Saya Zoom meeting dengan mereka. Kita melihat bahwa ini momentum untuk menyelesaikan, melakukan pembangunan tanpa ada hambatan politik. Karena kalau yang kita alami selama ini, seringkali terjadi hubungan yang kurang harmonis antara gubernur dengan bupati wali kota. Apalagi kalau partainya berbeda. Satu partai yang sama juga, Pak Ketua, belum tentu kompak. Satu partai yang sama. Rivalitas. Apalagi kalau partainya berbeda, seringkali menimbulkan friksi. Ada hambatan politis di sana. Itu mengganggu pembangunan untuk rakyat. Nah, PJ tidak ada. Dia bukan kader partai politik. Mereka birokrat. Sehingga harusnya nggak perlu terjadi konflik politik. Mendagri mengambil momentum jelang Pilkada 2024. Kini jumlah kepala daerah yang dipilih secara langsung ini sebanding dengan kepala daerah yang ditunjuk pemerintah, yakni 270 banding 271. Hal ini disebutnya sebagai momentum untuk menilai hasil kinerja kepala daerah yang dipilih secara langsung bagus mana dengan pejabat kepala daerah hasil penugasan. Kita akan membahasnya langsung bersama Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati. Selamat siang Mbak Nisa, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Kalau Perludem sendiri menilainya bagus mana ini? Pejabat kepala daerah hasil penugasan atau yang sebelumnya dipilih oleh rakyat? Ya, kalau sejalan dengan prinsip reformasi ya, kan waktu itu salah satu cita-cita reformasi adalah otonomi daerah gitu ya. Jadi dengan salah satu caranya adalah dengan memberikan masyarakat juga untuk bisa mendapatkan kesempatan memilih kepala daerahnya secara langsung. Jadi saya rasa ini merupakan salah satu semangat reformasi juga. Nah, memang kita tidak menutup mata gitu ya bahwa memang terjadi persoalan gitu ya ketika kita memilih kepala daerah secara langsung. Tapi kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, persoalan-persoalan yang muncul gitu ya, misalnya tadi disebutkan kepala daerahnya nggak akur gitu ya, atau misalnya terbangun koalisi yang nggak sebangun, saya rasa ini bukan karena mekanisme pemilihannya yang secara langsung yang kemudian menjadi sumber masalahnya, tapi bisa jadi karena faktor-faktor yang lainnya. Misalnya nggak sebangunnya, kenapa nih? Jangan-jangan antara kepala daerah dengan DPRD-nya juga bukan berdasarkan dari partai politik yang sama. Kenapa nggak sama? Ya karena pemilunya nggak bersamaan antara pemilu kepala daerah dengan DPRD-nya misalnya. Baik. Jadi bukan kita mengubah dari sistem langsung menjadi tidak langsung gitu ya. Misalnya kan tadi disebutkan, oh sekarang ada yang dipilih mekanisme pemilihan dengan penjabat gitu ya karena nggak ada pilkada. Jadi kalau menurut saya bukan karena pemilihan langsung atau tidak langsungnya, tapi persoalannya lebih luas gitu ya. Persoalan misalnya soal keserentakan, bagaimana pembangunan koalisi di daerah itu juga gitu ya, yang menyebabkan misalnya ada keterputusan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan dengan pemerintah pusatnya. Jangan-jangan dari desain keserentakan pemilunya mulai dari pemilu nasional sama pemilu daerah yang menjadi salah satu faktornya gitu loh. Jadi tidak karena pemilihan secara langsungnya Mbak kalau saya melihat. Baik, jadi Perludem sendiri menilai kalau perbedaan partai politik itu sebenarnya bukan menjadi alasan atau penghambat begitu ya untuk pembangunan ya. Jadi lebih ke mana ini? Maksudnya apakah ini bisa dibilang integritas pemimpin masing-masing atau bagaimana Mbak Nisa? Iya, tentu persoalan itu juga muncul gitu ya. Misalnya kalau kepala daerah kan
kalau kita bicara soal desain pilkada gitu ya, kan ada juga misalnya argumentasi mengatakan bahwa pemilih kepala daerah hasil pemilihan secara langsung ternyata banyak juga yang terlibat kasus korupsi gitu misalnya. Oke. Nah, tentu di situ ada persoalan integritas, persoalan karakter dari personelnya. Tapi jangan-jangan proses pemilihan kepala daerahnya secara sistemnya gitu ya, memang membuat si kepala daerah itu harus melakukan hal-hal seperti itu. Karena gini misalnya sekarang, kan kepala daerah dengan DPRD ini dipilihnya tidak bersamaan. Nah, sementara kepala daerah untuk bisa secara efektif menjalankan pemerintahannya, dia harus mendapatkan persetujuan dari DPRD untuk bikin perda, untuk bikin APBD. Nah, ketika kepala daerah terpilih dengan mayoritas DPRD ini tidak berasal dalam satu koalisi yang sama gitu ya, kan kepala daerahnya kemudian untuk bisa kebijakannya diterima oleh DPRD, mereka dalam tanda petik ya harus lobby-lobby. Lobby-lobbynya bisa yang secara legal, bisa juga secara yang tidak legal gitu ya, misalnya menyuap, kan ini terjadi tuh. Karena kalau kita lihat kasus OTT-nya kepala daerah, biasanya juga ada pelibatan anggota DPRD-nya yang terlibat. Nah kan ini persoalan keterpisahan pemilu yang ternyata menyebabkan bangunan koalisinya yang tidak sejalan gitu ya. Jadi kepala daerah terpilih tidak didukung oleh koalisi mayoritas yang ada di DPRD, sehingga mereka harus melakukan praktik-praktik seperti tadi. Jadi kita kalau ingin mengevaluasi sebetulnya soal pilkada, ya kita perlu melihat secara keseluruhan gitu ya. Tidak hanya misalnya kan kalau sekarang kan gagasannya ya diubah nih pemilihannya dari langsung kemudian tidak langsung. Nah itu yang kemudian menurut saya kalau kita mau reform gitu ya harus melihat secara total juga. Oke. Kalau dari tadi kan Perludem menyorotinya itu adalah karena lebih banyak kepala daerah itu tidak dipilih secara bersamaan begitu ya dengan DPRD. Nah kalau solusi dari Perludem sendiri seperti apa terkait hal ini dan sebenarnya ke arah mana penilaian Mendagri ini membandingkan kepala daerah hasil dipilih langsung rakyat dengan pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah kalau begitu Mbak Nisa? Ya, kalau ke depan, kan kita kalau bicara soal keserentakan pemilu nih, kita bisa bilang ya, kan 2024 ini semua pemilu ditumpuk di tahun yang sama. Kemarin Februari kita udah pemilu nasional 5 kotak gitu ya, pemilu yang 5 kotak. Lalu nanti di November kita akan pemilu kepala daerah di hampir semua provinsi kecuali DIY dan juga seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, keserentakannya ini semua pemilu ditumpuk di 1 tahun yang sama. Nah, tentu ini tidak efektif baik secara proses maupun hasilnya. Kan kita ingin pemilu pilkada itu salah satu tujuannya efektivitas pemerintahan. Nah kalau efektivitas pemerintahan yang mau berjalan ya tadi eksekutif ini harus mendapatkan dukungan mayoritas dari DPRD-nya. Salah satu caranya adalah ya dengan menyerentakkan antara pemilu eksekutif dengan legislatifnya. Jadi kalau bicara soal keserentakan pemilu, bukan pemilu borongan seperti yang terjadi di tahun 2024 ini, tapi bisa ada pemilu nasional, memilih presiden, DPR, dan DPD, lalu ada pemilu di tingkat daerah, memilih kepala daerah dan juga DPRD-nya. Nah ini yang kecenderungannya tadi bisa menciptakan efektivitas pemerintahan. Nah lalu pertanyaan yang berikutnya tadi ke arah mana nih Pak Mendagri gitu ya mengusulkan ini ya. Sekarang kan memang situasinya ada daerah-daerah yang diisi oleh penjabat, tidak ada pilkadanya. Nah tapi kan diisi oleh penjabat yang tidak ada pilkadanya ini kan adalah konsekuensi karena kita mau menyerentakkan pilkada kita menjadi di tahun yang sama. Sehingga konsekuensinya tadi daerah-daerah yang harusnya kemarin pilkada di 2022 dan 2023 tidak ada pilkadanya. Nah tapi kan catatannya sekarang adalah ketika kemarin proses penunjukan penjabat kepala daerah ini banyak kontroversinya gitu ya, misalnya tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, ada putusan Ombudsman gitu ya, proses yang dinilai tidak terbuka, kan jadi tidak partisipatif gitu loh. Jadi justru esensi demokrasinya malah nggak ada nih dalam penunjukan pemilihan kepala daerah secara penunjukan penjabat kepala daerah tadi, walaupun Undang-Undang Dasar kan mengatakan kalau kepala daerah disebutkannya itu dipilihnya secara demokratis. Nah, tapi kan kemarin tadi tuh sudah ada putusan MK, sudah ada putusan Ombudsman, sudah ada perintah juga misalnya Kemendagri itu membuat aturan teknisnya, tapi kan itu tidak dilakukan. Yang justru itu malah jauh dari semangat demokrasi memilih kepala daerah secara demokratis tadi. Baik, jadi kita pertahankan ya sebenarnya lebih baik pertahankan semangat demokrasi di Indonesia dengan memilih secara langsung. Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati, terima kasih atas informasinya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.